Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani arsyadakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menyeru kepada hambanya untuk memohon semua yang dibutuhkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, memohonlah kepadaku, aku benar-benar akan mengabulkan permohonanmu. Namun sebagai hamba, kadang ada yang tidak merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebenarnya hamba itu benar-benar sangat membutuhkan apa saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh Allah dianjurkan untuk memohonnya dengan setulus hati. Pada kesempatan ini ada beberapa doa yang terlupakan oleh hamba Allah atau doa yang benar-benar tidak diucapkan dalam berdoa oleh hamba. Itu diantaranya ada 3, dan itu semuanya oleh Allah sudah disampaikan dalam ayat-ayatnya agar hamba itu mau memohonkan dengan doa itu. Pada kesempatan ini kami akan menghaturkan 3 doa yang benar-benar kadang dilupakan oleh hamba Allah. Penjelasannya seperti berikut ini. Surat Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Penjelasan ayat, Tuhan kalian berkata, sembahlah aku, maka aku akan memberimu pahala, dan memintalah kepadaku, maka aku akan memberimu. Makna doa tersebut adalah meminta kemanfaatan dan meminta perlindungan dari kemudorotan. Hal itu menurutnya adalah bentuk ibadah, karena doa adalah inti ibadah. Sebagaimana dalam hadis sahih yang artinya sesungguhnya orang-orang yang enggan menyembahku dan berdoa kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan keadaan rendah dan hina. Ini adalah janji bagi setiap orang yang enggan menyembah Allah dan berdoa kepadanya. Surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
Penjelasan ayat, dan apabila kamu, wahai Nabi, ditanya oleh hamba-hambaku tentang aku, katakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya aku ini dekat dari mereka. Aku dapat mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa bila dia berdoa kepadaku. Maka hendaknya mereka taat kepadaku dalam perkara yang aku perintahkan kepada mereka dan apa yang aku larang mereka melakukannya, dan agar mereka beriman kepadaku. Semoga mereka mendapatkan petunjuk menuju kemaslahatan dari agama di dunia mereka. Dalam ayat ini terdapat pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kedekatan Allah dengan hamba-hambanya, kedekatan yang sesuai dengan keagungannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi kami dahului mengaturkan dua ayat, yaitu surat Ghafir ayat 60 dan surat Al-Baqarah 186. Yang kedua ayat itu Allah menganjurkan kepada hambanya untuk memohon kepadanya yang banyak-banyak tentang kebaikan-kebaikan, baik untuk dirinya, keluarganya, kerabatnya, maupun sahabat-sahabatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peluang kepada hambanya seluas-luasnya untuk selalu memohon, meskipun itu permohonannya berulang-ulang kali. Allah tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan dua permohonan yang itu sebenarnya sudah dijanjikan oleh Allah kepada hambanya untuk memohonkannya tentang doa, menggunakan doa itu, dan Allah berjanji akan mengabulkannya. Berikut ini penjelasan tentang doa-doa yang terlupakan seperti berikut. Beberapa doa yang sering terlupakan. 1. Memohon sholawat, rahmat, dan ampunan. Janji Allah dalam ayat Walladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Artinya, dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Al-Ahzab 4:3. Penjelasan ayat, Allah lah yang merahmati dan memuji kalian serta mengabulkan doa para malaikat, para nabi, dan orang-orang soleh yang ditujukan untuk kebaikan kalian. Dan para malaikat berdoa dan beristighfar bagi kalian, agar Allah dengan rahmat dan karunia-Nya mengeluarkan kalian dari gelapnya kesyirikan dan keraguan menuju cahaya keimanan dan keyakinan. Allah Maha merahmati orang-orang beriman, memberi petunjuk, memperbaiki dan menjaga mereka. Contoh doa yang dilafalkan, Allahumma ja'alni minalladzina tusolli alaihim. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang Engkau beri sholawat kepadanya. 2. Memohon dibela di saat hisab atau peradilan.
Janji Allah, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Artinya, sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat. Al-Hajj 38. Penjelasan ayat, sesungguhnya Allah melindungi orang-orang yang beriman kepada Allah dari kejahatan musuh-musuh mereka. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang mengkhianati amanat yang diembannya padanya. Dan orang yang kufur terhadap nikmat Allah, yang tidak bersyukur kepada Allah, bahkan cenderung mendurhakainya. Contoh doanya atau lafal doanya, Allahumma dafi'ani yaumal hisab. Artinya, ya Allah, berilah aku pembelaan di hari hisab. 3. Memohon diberi salam atau ucapan assalam. Alladzina yatatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Artinya, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum. Masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. An-Nahl 32. Penjelasan ayat, nyawa orang-orang bertakwa akan dicabut oleh para malaikat agar mereka menghadap Allah. Para malaikat mengucapkan salam kepada mereka dan memberi kabar gembira bahwa mereka akan memasuki surga sebagai balasan atas keimanan dan amal baik yang telah mereka lakukan. Contoh lafal doanya berbunyi, Allahumma ja'alni min ashabi assalamualaikum. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendapat ucapan assalamualaikum. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi 3 doa yang sering atau yang kadang-kadang terlupakan oleh hamba, yaitu memohon sholawat kepada Allah, 2. Memohon pembelaan pada saat hisab, 3. Memohon kepada Allah mendapatkan ucapan assalamualaikum. Untuk selanjutnya, kami akan mengaturkan ayat yang benar-benar sering disampaikan, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi al-ayat, dan rangkuman doa-doa yang terlupakan. Penjelasannya seperti berikut ini. Yang sering disampaikan surat Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Penjelasan ayat, sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sebagai pemuliaan atas derajatnya. Wahai orang-orang mukmin, bersolawatlah dan haturkanlah salam kepada Nabi. Makna solawat dari Allah adalah berupa rahmat dan ridho.
Adapun dari malaikat adalah doa dan permohonan ampun. Untuk Nabi dan sedangkan sholawat dari orang mukmin adalah doa dan pengampunan. Sehingga dari itu pujian atas Nabi dari penduduk langit dan bumi menjadi terkumpul dan terjujur. Penekanan pengaturan sholawat dari Allah dan malaikat tanpa penyebutan salam menunjukkan bahwa sholawat dari Allah dan malaikat sudah mencukupi. Yang kita terima itu bahwa Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa Allah juga bersolawat kepada kita jarang disampaikan. Rangkuman doa 1. Memohon sholawat, rahmat, dan ampunan. Lafalnya, Allahumma ja'alni minal ladzina tusolli alaihim. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang Engkau beri sholawat kepadanya. 2. Memohon dibela di saat hisab atau peradilan. Lafalnya, Allahumma dafi'anni yaumal hisab. Ya Allah, berilah aku pembelaan di hari hisab. 3. Memohon diberi salam atau ucapan salam. Lafalnya, Allahumma ja'alni min ashabi assalamualaikum. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendapat ucapan assalamualaikum. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi tentang ayat yang sering disampaikan, yaitu bahwa Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Itu yang sering disampaikan. Kemudian rangkuman doa atau 3 doa yang sering terlupakan, yaitu doa memohon sholawat kepada Allah, kemudian yang kedua memohon pembelaan di saat hisab, dan yang ketiga memohon termasuk orang-orang yang diberi salam. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan sebab-sebab ditolaknya atau belum dikabulkannya doa. Penjelasannya seperti berikut ini. Di antara sebab-sebab doa belum dikabulkan, 1. Memiliki dosa yang harus dilakukan muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah atau evaluasilah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhiaslah. Hadis riwayat Tirmidzi. 2. Tidak menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala dalam doa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-A'raf 180. 3. Masih memanfaatkan barang haram. Ya ayyuhan nasu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bil mursalin. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin seperti yang Dia perintahkan kepada para rasul. Hadis riwayat Muslim. 4. Kurang bersyukur. Malam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit,
maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. 5. Masih beramal tidak sesuai dalil. Wala takfu ma laisa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Al-Isra 36. 6. Berdoa dengan tidak khusyuk. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana rahaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada Nabi dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Al-Anbiya 90. 7. Masih suka menggunjing. Wala yaktab ba'dukum ba'don ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Al-Hujurat 12. 8. Masih sombong atau malas berdoa. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-A'raf 55. Ikhwani Fiddin Arsyadakumullah, demikian tadi penjelasan kami tentang 3 doa yang acap kali terlupakan oleh hamba tidak mengucapkan dalam berdoa, atau belum memohonkan menggunakan doa-doa itu dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mudah mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.